Ya kalau pertanyaan survei itu tidak pernah ada di antara nama calon ada nama saya, ya nggak akan pernah muncul nama saya. Bayarnya itu di situ gitu loh. Jadi kalau saya bayar ya nama saya ditanyakan. Gitu kira-kira begitu. Nah akhirnya saya buktikan. Saya akhirnya kali ini kita coba deh. Apakah survei ini akurat atau tidak. Apakah survei itu angle-nya bisa dibeli. Misalnya ini sebuah peta. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan? Anies Caimin membongkar lembaga survei hari ini. Ternyata begitu. Di Jawa Timur, di Jawa Tengah yaitu adalah lumbungnya Caimin mereka begitu kan ya. Terus kemudian di Jawa Barat, di Banten, di DKI Jakarta dan di Sumatera yaitu adalah lumbungnya Anies Baswedan begitu. Artinya apa? Artinya selama ini lembaga-lembaga survei yang kemudian memframing bahwa di Jawa Timur Anies Baswedan hanya 14%, gimana logikanya begitu kan. Dan itu sudah dibantah berkali-kali oleh Caimin begitu kan. Saya punya data katanya begitu. Saya ini punya data begitu. Salah satu capres ya yang paling tinggi di Jawa Timur yang kemudian disebutkan dalam poll tracking begitu kan. Ketika Caimin memberikan meminta survei ke lembaga survei ternyata di urutan ketiga begitu. Itu capres loh begitu ya. Bagaimana dengan cawapres mereka begitu kan? Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita lihat dengan realitas perkembangan politik hari ini karena itu akan berasumsi lembaga survei, maka kemudian kalau kita simpulkan ternyata di Jawa Timur dan di Jawa Tengah itu adalah lumbung dan telak kemenangan Anies Baswedan di situ begitu. Kemenangan mutlak di situ begitu kan ya. Karena ini adalah kemenangan ya bagi Caimin. PKB di situ menguasai di Jawa Tengah dan di Jawa Timur begitu. Lihat saja begitu kan di Jawa Barat, di Banten, di DKI Jakarta itu sudah lumbungnya Anies Baswedan. Di Sumatera dan sebagainya begitu. Dia mengatakan apa? Ya, itu sudah selesai. Itu ada kemenangan yang sangat luar biasa. Ini Caimin yakin menang. Anies kuat di Jakarta, Jabar ya, saya Jatim dan Lampung begitu katanya ya. Apalagi kalau kita melihat realitas perkembangan dari Caimin sekarang sudah di atas angin begitu kan dibandingkan dengan Pak Mahfud begitu kan ya. Dan sekarang apa yang terjadi begitu? Pak Mahfud mau ke siapa di Jawa Timur? Kalau Kiai sudah dimasuki oleh oleh Caimin di situ begitu. Kekuatan yang sangat luar biasa di situ ya. Karena yang namanya politik kan tidak mesti begitu kan, pasti ada yang pro dan ada yang kontra begitu kan. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa politik di Jawa Timur dan di Jawa Tengah ini ada kemenangan untuk Anies Caimin begitu ya. Bahkan Caimin yakin menang, Anies kuat di Jabar, saya Jateng ya, saya Jatim, Jateng ya dan Lampung katanya begitu ya. Bahkan ya saya sudah lihat ini wawancaranya di menit 42 ya, 42 dari Andi ya. Memang menanyakan keyakinan dari pasangan Amin tentang ya kantong suara yang akan signifikan diperoleh dengan ya, dan nggak ada yang salah dari jawaban itu, wajar ya. Ini orang yang berbicara optimisme begitu ya. Ini sudah jelas mereka begitu. Artinya kita nanti saya tampilkan begitu ya. Dari dalam video itu kan sudah jelas mereka bagaimana ya Anies Baswedan membongkar habis-habisan begitu ya, dan Caimin membongkar habis-habisan lembaga survei selama ini begitu. Kata Anies Baswedan ya, artinya apa? Lembaga survei ini lalu kemudian tidak bisa menentukan sebagai seorang capres-cawapres. Yang menentukan ini semua adalah rakyat Indonesia begitu. Saya ini walaupun di urutan nomor buncit silakan, tapi masyarakat di Indonesia faktanya ya di lapangan itu menunjukkan Anies Caimin paling kuat loh begitu kan. Artinya apa? Artinya lembaga survei sudah terbantahkan selama ini begitu kan. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Terbantahkan dengan adanya survei-survei yang ada selama ini begitu ya. Mungkin lembaga survei akan merilis ini begitu. Makin pasti muncul bahwa PKB berapa persen. Untuk menyeimbangi perkataan dari Caimin sebenarnya begitu. Padahal hakikatnya kan jauh dari situ begitu kan ya. Dan ini terus pulau lain nggak relevan gitu. Ya relevan. Mungkin ini seimbang mereka begitu ya. Kalau seimbang misalnya di beberapa yang lain seimbang kan bisa saja kemenangan ini kan di Jawa Timur begitu kan ya. Yes, bagaimana Sumatera? Mulai dari Aceh, ada tokoh nasional asal Aceh. Kebetulan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh diperkirakan 70% ya. Amin. Sumut 50% dan Sumber 65%. Dan Samsel 60% ya. Amin ya. Riau 65% katanya begitu. Kita lihat saja mereka begitu ya. Bahkan ya hal-hal seperti ini sangat luar biasa begitu. Anies Caimin dulu. Jadi inilah politik kita begitu, banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, saya yakin dan saya yakinnya begitu Anies Caimin ini akan memenangkan ya satu putaran. Kita yakin itu begitu. Ya kita tunggu saja nasibnya bagaimana begitu ya.
Bahkan ya Caimin ini membongkar lembaga survei. Bahkan di daerah-daerah ternyata ya Anies Baswedan ya yang kemudian surveinya paling tinggi loh begitu. Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar alias Caimin percaya diri ya alias PD dirinya dan Capres Anies Baswedan akan menang di gelaran Pilpres di 2024. Keyakinan itu muncul lantaran dia merasa menguasai suara di berbagai wilayah besar. Caimin mengklaim dirinya menguasai suara di Jawa Timur, Jatim hingga Lampung. Sementara itu kata dia Anies menguasai suara di Jakarta, Jawa Barat dan Banten ya. Bahkan di satu sisi ya sebenarnya ada perebutan suara itu di Jawa. Jumlah penduduknya besar ya Mas Anies ya kuat di DKI, Jabar dan Banten. Saya kuat di Jatim ya, Jateng, Kalimantan ya, Lampung ya. Selesai menang katanya begitu kata Anies Baswedan ya. Bahkan ya dalam kesempatan yang sama Anies menyampaikan pihaknya memang akan mencoba ya mengeruk suara wilayah-wilayah yang menguntungkan secara elektoral begitu ya. Bahkan ya di satu sisi sudah melihat mereka bahwa apa yang terjadi ini ada kemenangan luar biasa kepada Anies Caimin di situ begitu. Jadi di wilayah-wilayah yang lain begitu kan banyak sekali yang kemudian begitu kan ya melihat Anies Caimin ini menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu. Jadi lembaga survei sekarang sudah terbantahkan sebenarnya begitu dengan adanya seperti ini begitu. Bahkan ya ini menurut ya aspirasi penduduk yang tinggal di wilayah kecil itu tak kalah penting ya. Anies berpendapat suara dari bawah itu bisa menjadi basis pertimbangan membuat kebijakan nanti. Bahkan ya berdasarkan sejumlah lembaga survei elektoral ya, elektabilitas Anies Baswedan ya Caimin cenderung yang mengalami pasang surut ya baik sebagai pasangan calon ya maupun sebagai capres-cawapres. Saiful Mujani Research and Consulting menyebutkan elektabilitas Anies Baswedan tidak langsung naik setelah deklarasi di Surabaya. Itu kan hanya asumsi mereka begitu ya. Sedangkan dari survei Anies Caimin begitu kan ya, sedangkan ya Ganjar dan Prabowo, Ganjar dan Pak Mahfud ini itu tiba-tiba naik. Gimana logikanya begitu? Artinya kan sudah kelihatan mereka bagaimana permainan lembaga survei yang kemudian muncul hari ini begitu kan ya. Apakah masyarakat masih percaya terhadap lembaga survei? Saya kira tidak begitu percaya mereka begitu. Dampaknya kok 1%. Setelah muncul lagi survei lagi begitu kan ya. Dan pada ujung-ujungnya begitu kan sampai kapanpun masyarakat itu dibenturkan dengan opini-opini survei yang kemudian tidak kredibilitas begitu walaupun bisa dipertanggungjawabkan karena pada hakikatnya masyarakat sudah tidak begitu percaya terhadap lembaga-lembaga survei yang kemudian hanya dijadikan sebagai alat untuk mencari bisnis di situ begitu. Jadi bisa saja seperti itu begitu kan. Karena pada hakikatnya orang-orang seperti inilah yang kemudian mengacu pada realitas dan di masyarakat begitu. Sedangkan di masyarakat faktanya begitu. Mulai dari Anies Baswedan ya turun ke lapangan begitu kan dengan Caimin, di situ sudah menunjukkan betapa luar biasanya Anies Caimin di situ begitu. Jadi disambut jutaan orang, 500.000 orang di situ begitu kan. Itu masih belum deklarasi secara besar-besaran loh begitu kan. Belum berkampanye mereka begitu. Hanya mereka begitu kan jalan sehat ya silaturahmi dan sebagainya begitu. Saya kira hal-hal ini akan membongkar lembaga survei. Nanti akan terbantahkan sendiri ketika nanti ya saat di TPS nanti begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.